Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya penulis sudah ngomong dari sisi produsen, pabrik olinya, pabrik otomotifnya, juga dari edukator, dari yang ngajar-ngajari itu oli itu pada ngacu semua. Nah sekarang penulis ngomong dari sisi konsumen. Dari sisi konsumen, penulis berdasarkan pengalaman penulis saja ya. Dari rekomendasi oli baik yang tersebar di grup oli maupun di dari pemirsa juga. Jadi kalau penulis simpulkan dari rekomendasi-rekomendasi yang ada, banyak rekomendasi itu sumbernya adalah mitos, asumsi. Terus berikutnya adalah yang ketipu iklan. Yang berikutnya adalah hasil dari tim balap. Yang berikutnya adalah karena beda lokasi. Memang ada juga yang penasaran, karena ya kembali lagi ke asumsi. Contoh asumsi adalah oli mengandung boron itu baik ya untuk mesin aluminium. Ya, beberapa oli mengandung boron yang ternyata terbukti nggak efektif ya. Nggak efektifnya karena ya ternyata kalau bahan olinya nggak bagus, ya cepat habis lah aditifnya. Karena aditif cepat habis ya percuma juga, karena pelindungan itu hanya ada kalau aditifnya belum habis. Yang namanya aditif anti aus itu bisa habis. Jadi kalau ada yang ngomong wah aditif anti aus itu awet, enggak ya. Aditif anti aus itu bisa habis, terutama kalau cairan olinya sudah terlalu encer. Juga soal oli awet kayak Eneos molybdenum, Kendal GT1, Adnoc, ya ternyata ketika dicoba gak awet. Jadi 3 rekomendasi itu dari grup oli asalnya, yang ketika dicoba habis. Jadi perlu diketahui ya bahwa kondisi tempat penulis ini spesial karena suhunya nggak dingin. Jadi nggak bisa disamakan dengan mereka yang hidup di daerah cukup dingin. Termasuk juga kalau yang tahu ya Bu Dosen. Kalau yang di Kaskus atau di Facebook mungkin tahu istilah Bu Dosen, Cautulianandia. Nah itu dia bisa pakai oli 10.000 km. Tapi perlu jadi pertanyaan, dia hidupnya di mana? Setahu penulis sih daerah dingin. Terus pemakaian motornya gimana? Setahu penulis sih ya kalem-kalem mau ibu-ibu. Jadi dua sifat itu ya yang enggak penulis alami. Tambah lagi satu, motor penulis fuel dilution parah. Jadi mau pakai cara apapun saya tetap pakai fuel dilution. Jadi ya mau dibilang olinya nggak awet ya emang olinya nggak awet. Tapi ya dari oli nggak awet ini bisa jadi perbandingan untuk mereka-mereka yang ya tempatnya sama, kondisi motornya hampir sama. Kalau yang kondisi motornya beda tinggal diekstrapolasi, tinggal dibandingkan oli ini dengan oli itu gitu ya. Yang biasanya konsisten juga. Jadi motor penulis di rumah itu yang Honda Beat, ganti olinya kan 10.000 km lebih ya. Ya itulah kalau misalnya pakai oli rekomendasi, terus pemakaiannya lebih kalem kalau suhunya sama-sama panas.
Jadi banyak yang ngomong awet itu lebih karena mereka nggak pernah nyoba oli lain. Kebetulan daerah mereka dingin, cara pemakaian mereka juga kalem-kalem. Cuaca dingin pakainya kalem-kalem, ya awet lah oli. Oli apapun lah kalau pakainya kalem-kalem, suhunya dingin ya awet. Apalagi kalau kondisi mesinnya sehat. 10.000 untuk oli yang kualitas cukup bagus ya bisa saja. Yang berikutnya adalah yang termakan iklan. Jadi termakan iklan itu adalah, oh oli ini bisa 10.000 km, oh 15.000 km, oh oli dengan kandungan ini gitu ya, double ester dengan clean apa gitu ya. Itu contohnya juga yang ternyata iya nggak sesuai kenyataan ya. Jadi banyak bohongnya kalau dari oli itu, sayangnya begitu. Jadi sulit ya kita mendapatkan sesuatu yang sama sesuai dengan yang klaim mereka. Bahkan termasuk oli rekomendasi pun ya menurut penulis masih nggak sesuai dengan tulisan di kemasan. Ada aja ya kurangnya dari oli. Juga misalnya, oh oli khusus roda 3, oli khusus apa. Jadi orang-orang tertarik, oh kalau khusus ini berarti pabrikannya niat bikin oli yang cocok banget dengan ini gitu ya. Padahal ya sayangnya sekarang ini lebih ke bahasa marketing saja ya, karena ya namanya yang bisa buat resep oli itu sedikit. Dari pabrik olinya untuk beli aditif pun ya wis paketan ya. Oh aditifnya ini wis komplit untuk kendaraan ini gitu wis. Yang dari pabrik olinya sendiri nggak bisa coba, hanya bisa percaya sama yang jualan. Nah yang jualan pun ya bisa aja bohong juga, karena yang dari pabrik olinya sendiri gak iso ngetes. Karena kalau mau ngetes beneran ya mahal sekali, karena ada misalnya sequence berapa dari uji oli yang uji itu harus dilakukan di sebuah mesin prototipe ya, sebuah mesin yang ya bukan prototipe, mesin produksi, tapi wis dipasangi sensor macem-macem sehingga bisa mengawasi ini itu, mulai dari aus sampai satuan gram, mengetahui buihnya, depositnya, tebel deposit, wis macam-macamnya lah ya, termasuk kompatibilitas seal dan macam-macam, buih, daya tahan panas dan seterusnya wis akeh. Ada juga yang berasumsi seperti misalnya, oh ini ada oli single grade nih mas, mohon coba. Ya sayangnya ya single grade itu nggak menjamin ya. Jadi mungkin kalau dulu penulis ngomong, oh cari oli yang single grade saja. Kalau sekarang berdasarkan pengalaman nggak bisa seperti itu. Kita harus ngomong kasus per kasus ya. Jadi yang namanya oli single grade itu belum tentu lebih baik daripada yang multigrade-nya. Jadi bisa aja yang multigrade-nya itu lebih stabil kekentalannya daripada yang single grade. Walau juga ada juga yang sama-sama parahnya. Jadi dari beberapa kali nyoba oli single grade itu kebanyakan malah nggak kerasa seperti oli single grade, kebanyakan loh ya. Sementara itu oli multigrade yang bahannya bagus itu malah justru lebih stabil daripada oli single grade. Ya yang langganan Mestran SAE40 kan tahu sendiri kan ya, kenapa kok Mestran SAE40 yang sebelum 2003 itu beda sekali dengan Mestran SAE40 2024. Yang Mestran SAE40 2024 cepet jadi encer, sementara yang sebelumnya 2003 wah stabil.
Yang sebelum 2023 itu dipakai kenyang wang terusan, no problem, nggak banyak perubahan kekentalan ya, stabil banget olinya. Tapi yang versi 2024 turun, walau ya masih termasuk terbaik, tapi ya sudah turun kemampuannya. Jadi ya asumsi penulis ya, yang meseran 2024 itu Pertamina sudah nggak produksi bahan olinya, dia beli dari vendor lain yang kemudian nggak pakai bahan viscosity index improver, tapi dari vendornya sendiri bahan olinya sudah ditambahi viscosity index improver, jadinya olinya nggak stabil. Jadi ya nggak nyalahkan sih ya, karena memang banyak orang yang nggak membedakan antara pemakaian oli di daerah dingin, pemakaian oli kecepatan rendah, pemakaian oli di mesin yang sehat dengan yang nggak sehat, dengan yang dipakai kencang, dengan yang suhunya panas. Juga ya masyarakat memang mudah termakan iklan. Jadi kalau lihat sesuatu iklan, wah gini ya, tertarik ya, padahal dalam kenyataan ternyata ya omong kosong. Sayangnya begitu. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.